Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita bertemu di channel Aswaja Nesia TV. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu, ini Bapak Hamidullah Ibda. Di hari ini kita akan membahas tentang suatu hal yang sebenarnya sudah terbiasa sih, artinya sudah banyak yang membahas fenomena ataupun apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Namun perlu kita tekanan lagi nanti seperti apa, yaitu tentang Nabi Muhammad atau Nabi kita. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa kita tiru dari Nabi dan apa yang hilang terkait dengan masyarakat sekarang ini meniru Nabi. Jadi meniru Nabi itu yang benar seperti apa? Apakah misalnya lewat belajar agama secara langsung dengan guru ataupun yang lainnya, ataupun mungkin bisa gini, kita mencontoh Nabi tentang akhlaknya, kita mencontoh Nabi tentang ibadahnya dan lain sebagainya. Nah, ini saya akan menyapa dulu narasumbernya ya, Pak Ibda, Bapak Hamidullah Ibda. Selamat malam Pak Ida. Kita bertemu kembali ya di podcast ini dan semoga kita tetap sehat selalu. Langsung saja Pak, mungkin seperti apa ini? Bagaimana kita meniru Nabi yang benar lah? Ya, sebenarnya posisi kita hari ini sebagai umat Islam kan tidak hidup di zaman Nabi ya. Maka kalau kita meniru Nabi ya meniru orang yang pernah hidup dengan zaman Nabi. Jadi kalau kita zaman sahabat atau orang yang pernah hidup zaman Nabi tetap era sahabat ya. Dan dia langsung melihat sholatnya Nabi dan seterusnya, cara membasuh muka, wudhu misalnya. Tapi setelah sahabat kan tabiin ya, tabiin nanti tabiin sampai ulama, karena ulama warasatul anbiya gitu ya. Nah tetapi pola beragama hari ini semacam ada potong kompas. Jadi apa-apa harus kiblatnya pada Nabi. Dalam arti ya ini bagus, dalam arti ingin memurnikan atau revival ya. Revival itu gerakan untuk mengembalikan kejayaan Islam masa Nabi atau masa lampau atau masa klasik. Tapi kadang caranya tidak pas. Misalnya ada orang yang kemarin ya salah satu ustadz ya itu menilai atau memahami teks hadis secara tekstual bahwa ayah dan ibunya Nabi Muhammad masuk neraka. Ini kan konteksnya kurang pas ya, dia tidak paham apa kritik sanad, kritik matan dan validasi hadis itu gitu ya. Karena yang dimaksud di situ kakek apa paman atau pak le pak d itu konteksnya juga orang tua gitu ya. Jadi ya kan banyak paman Nabi yang masuk dalam tanda kutip masuk neraka, Abu Jahal, Abu Lahab itu kan jelas ya. Maka Nabi saat itu juga menjelaskan bahwa apakah ada salah satu sahabat datang menanyakan, kan bapaknya kafir. Ya Nabi, apakah bapak saya masuk surga? Tidak, karena ayahmu kafir masuk neraka. Orang itu kan pucat ya, karena Nabi itu orang yang apa ya, sangat sayang dengan umatnya. Terus sebelum sahabatnya itu jauh, benar ayah saya juga, orang tua saya juga di neraka. Akhirnya orang itu tersenyum, baru apa namanya ada hadis seperti itu terus dipahami tekstual. Pada ayah di situ kan bisa Abu Jahal, Abu Lahab gitu loh. Nah ini contoh kita meniru Nabi itu harus pakai ilmu juga gitu ya. Artinya tidak serta mentah-mentah sunnah dari perkataan, perbuatan dan sepakatan itu kita telah mentah-mentah karena kita tidak hidup di zaman Nabi. Berarti intinya kita harus juga belajar bagaimana misalnya Nabi tapi kemudian diturunkan sampai kepada ulama. Nah kita belajarkan berarti lewat itu ya, lewat ulama ini. Ya, banyak sekali lah contoh. Kalau kita ingin memurnikan, kenapa dipilih yang enak-enak? Misalnya orang-orang yang berpaham bahwa Nabi itu poligami misalnya. Kenapa yang dipoligami orang yang gadis yang semok-semok, yang cantik lah, muda gitu. Padahal Nabi dalam konteks poligami saat itu setelah meninggal baru
nikah lagi, dan itu menikahi janda-janda yang memang duafa gitu ya, orang yang suaminya meninggal saat perang dan sebagainya, bukan orang yang cantik-cantik sebelum seksi-seksi. Kalau sekarang kan nyuwun sewu banyak orang itu sunah nabi, sunah rasul, jadi dalihnya dia mengatakan serba sunah nabi. Ini sunah nabi yang mana gitu loh. Nah ini kan saya kira cara mencontoh nabi yang tidak pas seperti itu. Jadi saya kira banyak sekali hal yang memang apa ya, ada pergeseran gitu ya, termasuk yang kita bahas kemarin itu. Kalau di hadis Nabi kan solu kama ro'aitumuni usolli misalnya, itu kan jelas ya, kita meniru sholat itu ya apa yang pernah dilakukan Nabi. Tetapi kok ada sekelompok orang yang sholat tetapi dia menggunakan makmum kipas angin, nah, itu kan contoh ya bukan meniru Nabi, itu menghina Nabi itu ya, dan saya kira tidak tepat sekali. Terus dari pokoknya banyak hal ya, karena temanya terlalu luas ya. Mungkin dari aspek akidah, aspek hukum, syariah, aspek tasawuf dan seterusnya, saya kira bisa dipetakan bahwa banyak sekali kita meniru Nabi itu mulai dari hadis, sunnah, perkataan, perbuatan, dan juga kesepakatannya. Termasuk juga yang mungkin selama ini kita salah dalam memahami sifat-sifat Nabi. Itu kan sekarang banyak orang yang memburu pintar cerdas gitu ya. Dan orang kalau banyak yang cerdas lupa karakter atau akhlak itu nomor satu sebenarnya. Dan harusnya seperti itu, adab dulu gitu loh, bukan adab baru ilmu ya. Kalau kita merujuk salah satu ajaran di Islam kan tentunya kita diajarkan sifat-sifat Nabi, sifat wajib Nabi apa saja ya. Sidik, amanah, fatonah. Nah kita kupas satu-satu. Pertama sidik ini kan karakter jujur. Amanah sama. Ya. Fatonah tabligh juga sama. Fatonah itu kecerdasan. Kenapa di akhir? Ya ini. Tetapi pola pendidikan kita kenapa kognitif dulu? Selama ini lupa bahwa Nabi itu sifat terakhirnya adalah fatonah, kecerdasan atau ya kayes lah ya. Cerdas. Ya. Dan sidik, amanah, tabligh ini kan karakter, attitude ya, moral, siapa lah terjemahannya. Dan fatonah ini diutamakan di Indonesia, bukan sidik dulu. Pinter, nggak jujur ya apa? Ya. Ini pintar gitu ya. Nah, ini contoh salah satu cara meniru Nabi yang kurang pas dalam konteks pendidikan. Misalnya dalam pendidikan. Saya juga salah satu pendidik misalnya. Jadi saya kira banyak hal yang bisa kita luruskan selama ini pemahaman tentang sunnah Nabi, sunnah Rasul, karena semuanya harus kembali ke Nabi, it's okay, tetapi kita lihat konteksnya. Misal contoh lain, Nabi melarang bukan menggunakan ya, Nabi melarang berlebihan dalam menggunakan pakaian. Maka Rasulullah selalu memakai jubah atau apa di atas mata kaki. Ya. Nah, terus yang dipahami itu yang penting di atas mata kakinya, bukan sombongnya. Dengan melebarkan jubah itu tadi. Ya di sana kan konteksnya tentu pasir ya, padang pasir nggak mungkin dong kelembre gitu lah. Artinya ini kita harus memahami substansinya itu bukan hanya celananya cingkrangnya di atas mata kakinya, tetapi sombongnya kan dengan apa? Kalau zaman dulu kan ya jubahnya Abu Jahal, Abu Lahab itu juga kelembre sampai lemah karena menandakan dia kaya, saudagar kaya dan seterusnya. Ini pesannya kan bukan di atas mata kakinya, tetapi jangan sombongnya kan gitu. Nah ini saya kira contoh-contoh yang kita harus memahami mana yang primer dan mana yang sekunder. Ya, makanya saya juga mau ke situ sebenarnya. Artinya bagaimana dengan orang-orang ataupun umat Islam ini yang meniru Nabi, dia hanya berdasar atau berbasis simbol saja. Misalnya oke lah tren, misalnya topi ada tulisannya la ilaha illallah misalnya. Dan itu juga simbol. Kemudian ada juga tadi celana, kemudian pakaian lo ini sunnah Nabi seperti ini. Yang diagung-agungkan adalah masalah sunnah-sunnah itu, tapi dia tidak mementingkan sifat Nabi yang awal itu tadi sidik tadi. Padahal tadi disebutkan fatonah itu merupakan yang terakhir ya kan seperti itu. Nah bagaimana dengan menanggapi ataupun berkomentar tentang orang-orang yang dia hanya yang penting simbolnya, artinya yang penting dia covernya saja. Ya, sebenarnya agama itu puncaknya adalah amal saleh memang. Karena ibadah itu input bukan output.
Dalam arti kita benar sholat tahajud katakanlah saat siang ya, menjelang siang gitu ya. Kok saat tahajud, sholat duha. Sholat duha misalnya. Tetapi ketika tetangga kita ada yang meninggal, ada yang kerja bakti, masa iya kita dari dari kesibukan warga kok malah ditinggal sholat duha gitu. Itu kan dia tidak melihat konteks sosial juga, tidak amal soleh gitu loh. Kan gitu ya. Jadi saya kira memahami itu ya. Harus memahami konteks itu juga. Sholat itu input, bukan output. Orang dikir bagus pun, sholatnya rajin pun, tapi dengan tetangganya nggak baik itu juga tidak pas. Nah, apa gunanya sholat? Misalnya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar misalnya. Nah, dia bertengkar dengan tetangga itu kan salah satu perbuatan yang tidak pas dengan ibadahnya. Padahal ibadah itu hanya output. Makanya outputnya apa? Amal saleh dengan tetangga. Bahkan ada hadis Nabi kan, barang siapa yang beriman dengan hari akhir, salah satunya adalah dia memuliakan payukrim jarohu itu, memuliakan tetangga. Nah ini contoh hadis sahih ini ya. Nah ini kan salah satu contoh kita harus melihat banyak teks yang memang disandingkan ya. Jangan sampai kita memahami parsial, tapi rata-rata yang dengan simbol itu parsial. Dikira la ilaha illallah itu hanya cukup dengan bendera, dengan kalimat di topi, bukan tercantum di hati dan terlaksana dengan bilangkan itu. Ya, saya kira ya mungkin tinggal meme lah nanti. Jadi nanti Nabi Muhammad itu mungkin hanya tinggal meme ataupun quote ya. Saya kira quote juga. Karena yang paling penting itu bukan formalitasnya, tapi substansi dan amal solehnya kan gitu ya. Karena kan banyak ya penjelasan orang itu tidak masuk surga bukan karena sholatnya kan, tapi karena hanya memberi makan anjing. Itu kan hadis Nabi ada ya. Bahkan seperti ini, saya mau menyambung. Misalnya kita berbuat salah kepada seseorang, nah, kita kan juga dianjurkan tidak langsung meminta maaf itu kepada yang di atas ataupun kepada Allah, tapi kita harus meminta maaf dulu kepada orangnya yang salah ya. Iya, kemudian baru kita 3 hari itu nggak boleh meneng-menengan, kata Nabi kan nggak boleh lebih dari 3 hari ya. Ini kan juga perlu kita elaborasi dalam kehidupan lah ya. Artinya sebelum Tuhan memberikan maaf ya kita sendiri harus meminta maaf. Selesai dulu lah urusan dengan siapa kita berurusan, itu harus sudah selesai dulu. Ya seperti itu, artinya jangan sampai kita itu beragama hanya simbol. Meskipun simbol itu penting, penting, tetapi jangan hanya cover gitu loh. Karena buku kan kalau covernya bagus tapi isinya bledek ya sama aja gitu loh. Karena sekarang kan orang lihat hanya bajunya, bukan dia kelakuannya kayak gimana kan gitu ya. Padahal outputnya itu tadi ya. Ya, ibadah itu hanya input, outputnya apa? Amal salah itu sendiri sebenarnya. Iman, ilmu, amal gitu kan. Pikir-pikir amal saleh juga ada juga iman, Islam dan ihsan itu kan. Jadi saya meskipun tidak diberi makanan oleh teman saya, tapi bukan berarti ketika saya punya makanan tidak berbagi. Dalam arti mau kamu memberi atau tidak, saya memberi, itu namanya ihsan ya. Kalau kamu misal dalam orang Jawa, aku orang dibuahi kok jadi rak buah misalnya. Kalau ihsan tidak seperti itu, mau buah atau enggak tetap saya buahi. Mau kamu berbuat baik atau tidak, tetap saya berbuat baik. Tidak berurusan dengan apa yang ini kan kita jangan terjebak pada simbol. Simbol itu penting sebagai identitas, bahkan personalitas kelompok tertentu ya, tetapi akan menjadi bumerang atau menjadi sia-sia ketika hanya berhenti pada simbol, tidak dibarengi dengan outputnya. Karena Tuhan kita mau ngapain aja kan tahu. Makanya jangan hanya memberikan cover pada Tuhan tahu dalamannya kan, kemana gitulah cara sederhananya ya. Jadi jangan sampai kita beragama hanya sempit memahami teks-teks itu atau ayat-ayat atau sunnah Nabi tadi ya, tapi hanya dalam konteks simbol ya. Jangan dikira orang yang kajian gini alim, jangan dikira saya alim nggak tahu kan gitu ya. Hanya Allah yang tahu, tapi kita berusaha bagaimana tetap karena dalam konteks Jawa Nusantara ya ajinin diri ono ing lati, ajinin roko ing busana, tetapi jangan hanya tampaknya saja. Tapi kalau bisa mendarah daging, substansinya juga, outputnya juga kita perkuat ya.
apa gunanya kita beragama Islam tetapi tidak memberikan keselamatan, tidak memberikan keamanan bagi tetangga, bahkan tidak hanya sesama Islam. Tadi kan hadis Nabi tadi kan memuliakan tetangga. Di situ tidak ada paliokrim muslim, tidak ada. Itu tetangga. Berarti kan ini rahmatan lil alamin sekali loh. Iya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukim jarahu. Teksnya seperti itu. Ini Bukhari Muslim. Saya kira contoh kecil bahwa kita itu beragama tidak boleh hanya sebatas simbol, apalagi hanya sebatas topi atau pensi atau bendera di sini ya. Saya kira ya mungkin kalibernya beda lah ya mungkin ya. Jadi saya kira kita harus berikrar. Saya berikrar pada diri saya sendiri bahwa saya ini bukan orang baik, tetapi karena saya adalah orang jahat, maka tidak ada pekerjaan selain saya berbuat baik. Namanya harusnya gitu. Bukan kita mengaku baik kan gitu. Iya, betul. Saya ini orang jahat, saya ini orang buruk, saya orang jelek. Maka tidak ada pekerjaan selain berbuat baik. Bukan kalau kita bisa dibuat quotes ini. Mengaku baik-baik tetapi mengaku jadi malaikat ya repot. Kita sudah manusia kok gitu. Ya, oke, terima kasih penjelasannya Pak. Intinya semoga Nabi Muhammad ini tidak hanya kuat saja ataupun meme saja, namun benar-benar dapat kita teladani dan dapat kita tirulah. Tidak hanya simbol namun juga substansi ataupun isi daripada ajaran maupun apa yang dilakukan oleh Nabi. Begitu, semoga kita masih diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang dan bisa bertemu lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Saya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.